Oke, selamat pagi. Kembali jumpa dengan sahabat Explore ya. Semoga kalian semua sehat walafiat di pagi hari ini. Dimana cuaca cerah ya, langit cerah, langit berwarna biru. Di Cakrawala masih nampak berkabut ya. Namun matahari bersinar dengan cerah ya. Sinarnya ya nampak menghempas ke bumi ya, menghangatkan tubuh kita ya, yang memberikan energi bagi pepohonan, dedaunan sehingga bisa melakukan fotosintesis, menghasilkan oksigen udara segar untuk kita semua. Walaupun pagi hari ini kita semua udah mulai menciptakan polusi ya, khususnya di jalan raya ya, dari kendaraan-kendaraan yang lalu lalang ya, dari kesibukan mereka untuk berangkat sekolah ataupun berangkat berkegiatan ya. Seperti halnya saya yang melakukan perjalanan ini dengan kendaraan bermotor ya, tentunya menghasilkan polusi udara. Dan saat ini saya memulai dari Kota Batu ya, untuk menuju ke Kebun Teh Wonosari ya, di Wonosari Plantation ya, yang lokasinya berada di Kecamatan Singosari ya. Dan nanti dari sana kita akan berusaha untuk mencapai Bukit Budukasu ya. Nah, kita menjajaki dulu ya, khususnya untuk wilayah Kebun Teh ya, sebelum nanti kita melakukan pendakian ke Bukit Budukasu, karena dari sanalah kita bisa setidaknya akan melihat ya lokasi-lokasi tempat yang menarik ya, yang nanti akan kita telusuri, yang akan kita datangi ya, yang khususnya di wilayah lereng timur dari Gunung Arjuno ya, yang tentu saja di areal hutan lindung dari Raden Suryo bisa menghasilkan setidaknya air tanah ya, di mana memunculkan sumber-sumber mata air yang ada di lereng-lereng sisi dari Gunung Arjuno, yang khususnya di areal yang kita datangi ya, di mana kesuburan dari lahan di lereng Arjuno itu dimanfaatkan untuk perkebunan teh ya, dimulai dahulu dari zaman kolonial, zaman Belanda. Saat ini kita akan mengunjungi ya Kebun Teh Wonosari ya, atau setidaknya kita juga akan melihat situasi jalanan atau areal jangkauan ya. Kita belum pernah ke sana, keadaannya bagaimana. Dekade berikutnya nanti kita akan coba lagi untuk lebih menggali ya, terutama mendatangi areal-areal seperti ada Puncak Lingti ya, kemudian ada ya banyak lah, jadi lokasi-lokasi yang sangat menarik sekali untuk bisa didatangi. Khususnya itu adalah areal-areal pendakian ya, yang tentu saja kalau kita menggunakan kendaraan bermotor tentunya motor-motor yang cross ya, motor-motor yang di medan-medan sulit ya, baik mobil roda 4 maupun roda 2, karena jalanan tentu saja apalagi di saat musim-musim hujan seperti ini ya, jalanan tentu saja akan terasa sulit ya. Ada banyak tempat-tempat yang erosi atau bebatuan, dan juga areal-areal licin yang bisa kita lewati ya.
Jalan raya yang kita lalui di sini adalah jalan penghubung antara Kota Batu dan Kota Malang ya, cukup baik ya dan kering ya. Hari ini cerah ya, tidak mendung ya. Mudah-mudahan hingga tengah hari maupun hingga sore hari cuaca tetap cerah ya. Dan sebelah kanan ini baru kita lewati adalah destinasi wisata Dino Park atau Jatim Park 3 ya. Karena di Batu ini ada Jatim Park 1, Jatim Park 2, dan Jatim Park 3. Ada banyak lokasi destinasi wisata Batu ya. Menjadi wisata modern setidaknya ya. Jadi bukan wisata alam. Yang kita kunjungi ini adalah area-area yang bisa jadikan destinasi wisata alam ya, karena medannya sulit, kita harus mendaki ya. Ya kalau tidak dengan kendaraan bermotor roda 2, setidaknya kita harus melakukan perjalanan dengan berjalan kaki ya. Persiapan ya, fisik yang prima, kemudian akomodasi yang memadai yang kita butuhkan ya. Baik dari bontot atau perbekalan makanan maupun obat-obatan ya. Tentunya seperti ya itu tadi untuk mengatasi otot kram ya, atau seperti balsem gitu kan, minyak kayu putih kalau kita masuk angin, atau obat-obat di atap, atau kalau kita sakit perut ya. Jadi gini, obat-obat seperti itu harus kita persiapkan ya. Obat pusing ya, obat demam ya, kemudian khususnya seperti itu harus kita persiapkan ya. Di samping peralatan-peralatan seperti kompor ya, kompor kecil ya, kanister ya, dengan kompor gas ya, atau parafin untuk pemanas kalau kita menginap, atau istilahnya kalau kita terjebak sore hari nggak bisa turun apabila kita ada di perbukitan atau di pegunungan ya. Tentunya hawanya akan dingin ya. Kalau kita kesulitan untuk bisa melakukan api unggun ya, karena kita tidak menemukan kayu-kayu bakar yang kering, kita harus menggunakan parafin ya, yang kita bawa, atau istilahnya perbekalan dari arang ya, arang kayu ya, yang cukupnya kita bawa ya, untuk emergensi ya, apabila kita mendirikan tenda ya. Dan kita masih suasana lalu lintas lenggang ya. Jadi masih terasa lenggang karena ini pagi hari sekali ya. Bisa kita lihat matahari masih berada condong di sisi timur ya. Dan kita melewati jalan ini, sebenarnya mau ke pertigaan Pendem ya. Kita berada di Jalan Mojorejo ya. Termasuk ini adalah wilayah Kecamatan Jongrejo ya. Di Jongrejo adalah kecamatan paling selatan dari kecamatan yang ada di Kota Batu ya. Karena Kota Batu memiliki 3 kecamatan. Satu kecamatan Bumiaji yang di bagian utara yang terletak keberadaan sumber Brantas ya, kemudian Kecamatan Batu sendiri yang berada di tengah ya, di pusat kota ya, kemudian dan Kecamatan Jongrejo ini ya, yang tempat keberadaan dari Desa Pendem yang kita lalui. Dan kita udah melintasi pertigaan Pendem ya, dan kita masuk ke artinya ke Jalan Pendem ya, Jalan Muhammad Hatta ya. Karena ini adalah di jembatan Pendem ya, kita lalu ini adalah jembatan Pendem, di mana di bawahnya mengalir Kali Brantas yang dari Kota Batu ya menuju ke Kota Malang ya. Dan bayangan matahari ya nampak ya menyinari ini kisi-kisi dari struktur konstruksi jembatan dari Pendem ya. Dan bayang-bayang kendaraan dan warna siluet dari warna cahaya matahari yang masih terasa hangat ya, karena ini adalah kehangatan matahari yang cukup menyehatkan tubuh kita ya.
Dan kita masih berada di Desa Pendem ya. Kita masuk di Kecamatan Junrejo ya. Karena di sini sebenarnya berbatasan ya dengan Kecamatan Karangploso yang dimana bagian perbatasan antara Batu dan Malang ini sebenarnya Desa Pendem dan Desa Dau, Kecamatan Dau ya. Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Dau adalah artinya bersinggungan ya. Ini lampu merah ya karena kita mengarah ke arah utara ya, tadi setidaknya utara ya. Nanti di ujung dari jalan yang kita lintasi ini kita akan mengarah ke kanan ya. Kalau ke kiri kita melewati Pandanrejo ya, atau Jembatan Kalilanang ya, masuk ke Kota Batu ya. Atau kalau ke kanan kita akan mengarah ke Kecamatan Singosari ya. Dimana nanti kita di Kecamatan Singosari ini nanti kita ke arah utara dan belok ke kiri yang mengarah ke Kebun Teh Wonosari. Ya, kendaraan cukup lengang ya. Mungkin karena terlalu pagi, masih pagi sekali karena biasanya aktivitas ramai padatnya di pagi hari itu sekitar di atas jam-jam 7 ya. Jadi ini mereka yang udah berangkat ke tempat tugas ya, tempat mereka bekerja. Dan semua aktivitas kendaraan ini adalah untuk melakukan kegiatan-kegiatan rutin mereka ya, menuju ke tempat mereka bekerja. Dan ini adalah pusat pendidikan dan latihan di Arhanud ya, di komplek tentara di sini. Dan kita masuk ke wilayah Malang ya, karena kita masuk ke Kecamatan Karangploso dan berada di Jalan Panglima Sudirman ya. Dan kita nikmati ya suasana di Kecamatan Karangploso ya. Kendaraan roda 2 cukup mendominasi ya. Ini anak-anak sekolah udah mulai masuk ya, atau mereka udah berbondong-bondong berduyun-duyun untuk menuju ke sekolahnya masing-masing. Dan matahari masih berada di sisi timur ya, yang tadi baru terbit dari balik Gunung Bromo atau Pegunungan Ijen ya, karena di sisi timur ini adalah Pegunungan Ijen, Gunung Bromo dan Gunung Semeru. Dan kita berada di perempatan Karangploso ya. Kalau ke kiri kita ke Kota Batu, ke kanan ini kita menuju ke pusat Kota Malang ya. Kalau kita ke kanan lagi ya. Karena kalau kita nanti berbelok ke kiri kita menuju ke Surabaya, ke Mojokerto, ke Pasuruan ya, ke Lawang. Dan kini kita akan menuju ke Singosari. Karena perbatasan Kecamatan Karangploso ini adalah perbatasan dengan Kecamatan Singosari ya. Karena kita juga setidaknya kita udah mengunjungi sumber-sumber yang ada di Candi Sumberawan ya. Bisa kalian lihat di rute, kalau tidak salah rute 44 ya, atau 43 ya. Rute dari sumber yang ada di Candi Sumberawan.
Dan saat ini masih kita berada di daerah, ini sebenarnya wilayah ini ya, ya artinya Ngicu atau Kepuh ya, Kepuh itu Kepuh. Ya Kepuh itu di Kepuh Harjo, makanya di sini kita ada jalan Kendal, jalan Kepuh Harjo ya. Ini adalah jalan yang menuju ke jalan penghubung antara Surabaya Malang ya. Kalau jalan ini adalah menghubungkan antara masuk ke Kota Batu ya. Malang ini Malang Batu, jadi orang yang dari arah Surabaya biasanya kalau ke Batu ya tentu melewati jalan ini ya, atau mau melewat dari jalan Pacet ya, tapi sana jalannya cukup terjal ya. Karena di sela-sela antara Gunung Arjono dan Gunung Anjasmoro, jadi lebih tepatnya akan melintasi desa Cangar. Kita berada di daerah Kepuh Harjo ya, di jalan Kepuh Harjo ya. Dan suasana masih tenang ya, jadi belum ada kesibukan manusia yang ada di panjang jalan kanan kiri. Yang ada adalah kendaraan-kendaraan yang melintas ya. Ya, saya lakukan perjalanan berangkat pagi ini, artinya setidaknya pertama ya udara sejuk ya, segar ya, tidak begitu polusi ya. Kemudian kalau kita mencapai tempat tentunya kita bisa lebih santai atau setidaknya lebih punya waktu banyak ya kalau kita udah segera berada di lokasi yang kita datangi ya. Kemudian juga mengantisipasi ini ya, hujan ya atau cuaca yang tidak bisa kita prediksi ya. Ya, kita bisa berpegangan pada ramalan cuaca ya di BMKG, tapi tidak sepenuhnya bisa kita jadikan pegangan karena ya, bisa saja tiba-tiba kemudian langit tertutup oleh awan ya, kemudian menjadi gelap dan berubah hujan mengguyur. Dan kebun teh Wonosari kalau di sekitarnya semuanya ya cukup menarik, karena di kebun teh Wonosari sendiri merupakan destinasi yang cukup bagus ya, karena ada destinasi wisata ya. Pertama juga artinya di sana juga ada pabrik teh ya, industri teh, kemudian ya kita bisa beli-beli paket-paket produk teh dengan berbagai variannya ya, bisa kita belanja di sana. Nanti suatu kali kita juga akan coba melihat situasi lebih utuh dari kebun teh Wonosari ya. Dan saat ini sebenarnya tujuan saya adalah menjajaki kebun teh untuk bisa menjangkau dari Budokasu atau Bukit Budokasu atau puncak ketinggian yang ada di sisi timur dari Gunung Arjuna ya. Karena di Budokasu sebenarnya juga banyak destinasi yang cukup menarik ya, seperti Tebing Sriti ya, yang cepatnya curam. Kemudian ada banyak lokasi menarik ya, yang ada di Budokasu sendiri di puncaknya ya. Ke kiri kita, kalau kita lihat ya, juga Desa Ngenep ya, di mana kita juga di Desa Ngenep itu ada banyak sumber ya, artinya kita juga udah melihat sumber Nyolo ya, sumber Nyolo udah kita datangi ya. Kalian bisa lihat dari video yang ada di channel Berexplore, Perantara Berexplore ini ada kunjungan kita untuk melihat sumber-sumber yang ada di sumber Nyolo ya. Itu tepatnya berada di Desa Ngenep, masuk Kecamatan Karangploso. Dan kita sebenarnya masih berada di Kecamatan Karangploso ya. Walaupun jalan ini
menghubungkan antara Kecamatan Karangploso dan Kecamatan Singosari ya. Karena kita sebenarnya udah tidak jauh dari perbatasan dengan Kecamatan Singosari ya. Karena nanti kita juga setidaknya kita akan melintasi, ya sudah kita lintasi namanya Desa Tunjung Sari ya. Tunjung Sari ya. Ini sebenarnya batasnya itu ada di depan ya. Sebelah kiri udah sebenarnya Tunjung Sari, ini wilayah Jalan Kepuarjo. Dan harus hati-hati karena banyak kendaraan roda 2 ya melintas ya. Kita masuk ke perbatasan dengan Tunjung Tirto. Kita masuk ke Desa Tunjung Tirto ya. Ini adalah jalan Gembrung. Artinya kita udah masuk di Kecamatan Singosari ya, karena Tunjung Tirto sebenarnya bagian dari wilayah Kecamatan Singosari ya. Karena rintasan dari Jalan Gembrung ini juga menjadi satu rentetan ya dengan jalan perusahaan ya. Dan sini tentunya ramai unit-unit usaha yang ada di kanan kiri ini ya. Pertokoan, resto, perusahaan, pabrik, ya industri jadi kecil maupun menengah ya, atau komplek-komplek perumahan ya. Nah, bisa kita lihat ya, kalau kita bisa menikmati wilayah itu kita bisa jalan-jalan gitu ya, tapi tentunya kita memerlukan waktu ya. Dan ya kesempatan yang ada ya, karena itu apa yang saya lakukan ini setidaknya untuk bisa membantu ya bagi kalian yang tidak beruntung untuk bisa pergi lusukan atau pergi belakraan atau pergi ke mana aja yang rute-rute yang tidak mungkin ya. Setiap orang punya keinginan yang sama dengan saya. Tapi setidaknya saya cuma hanya ingin paling tidak melihat ya areal yang ada di wilayah yang menjadi bagian dari Kalibrantas ya. Yang tentunya ada perkotaan ya, di desa, pertanian ya, wilayah perkebunan ya, wilayah pegunungan ya, sungai-sungai ya, ada dam, ada waduk ya. Ada banyak hal yang bisa nanti kita lihat ya, jadi banyak objek-objek yang bisa kita cover atau bisa kita lihat. Setidaknya dengan begitu kita bisa secara utuh bisa melihat tatanan suatu wilayah, utama tatanan dari Kalibrantas yang melintasi ya dari lereng Gunung Arjuno itu nanti mengarah ke selatan ya, ke tenggara ya, ke Kota Batu, Kota Malang, Kota Kepanjen, nanti kemudian ke Kota Blitar, Tulungagung, kemudian berbelok ke utara ke Kota Kediri, lalu ke arah timur Mojokerto, ya. Nanti juga mengarah ke Surabaya, dimana nanti melintasi delta ya, yang ada di Mojokerto ya, menjadi Kaliporong dan Kalimat. Misalnya juga kita juga melintasi area lumpur Lapindo ya, yang merupakan mood ya akibat cerobohan manusia di dalam melakukan pengeboran ya. Jadi itulah mengeksploitasi alam, akhirnya yang berbuahnya bencana ya. Ya dampaknya seperti itu ya, makanya pengeboran segala sesuatu memang harus uji amdal betul, dan kemudian artinya harus dipikirkan matang-matang karena dampaknya kepada masyarakat luas ya.
tidak hanya masalah ekonomi, tapi juga masalah ekologi ya, yang tentunya akan merusak situasi siklus kehidupan dari ekosistem ya. Dan kita berada di pelintasan kereta api yang ada di jalan perusahaan ya. Pelintasan kereta api ini ya adalah yang menghubungkan antara stasiun-stasiun yang ada di kota Surabaya dengan yang ada di selatan ya, kota Malang, kota Blitar ya. Ada yang melintas kereta Kauripan, kereta Joho ya. Jadi artinya komuter ya, artinya yang bisa. Nanti suatu kali kita juga akan menikmati komuter ya, supaya kita bisa melihat sisi dari kereta api yang melintas seperti di depan ya. Ya harus sabar menunggu karena kereta ini jatahnya kereta lewat. Kereta lewat ya nggak bisa kita suruh keretanya berhenti, kita yang harus berhenti. Oke, kita lanjutkan. Jadi ya, padat ya di mereka yang berangkat ke tempat tugas masing-masing. Kita melakukan tugas kita sendiri ya, pelakaraan ya, belusukan ya, untuk mengintip ya, setidaknya melihat area yang demikian luas ya, di gunung-gunung ya yang ada di seputaran Kali Berantas ya. Artinya gunung-gunung itulah yang memberikan dampak ya, sehingga memunculkan terbentuknya Sungai Berantas ya, aliran bahan dari air-air sumber yang muncul di kaki-kaki gunung atau dari puncak gunung ya. Jadi melintasi tebing-tebing terjal ya, dengan coban-coban yang begitu banyak ya, bertebaran di wilayah sekitar Gunung Arjuno ya, gunung ini ya, Gunung Buta, Gunung Panderman ya, Gunung Kawi ya, Gunung Kelut ya, banyak gunung. Gunung Bromo, Semeru, sisi timur itu airnya yang ke barat mengalir ke nanti ya sungai-sungai yang berakhir ke Bendungan Sengguruh di Karangkates Kepanjen sana. Kita berada di jalan Surabaya Malang ya. Ini tempatnya kita melintas di Jalan Mondoroko ya, di Jalan Mondoroko. Kita mengarah ke arah utara ya, dan matahari masih berada di sisi timur ya. Ya kita lihat kendaraan ini di depan itu atau mobil atau motor ini bayang-bayang masih condong ya ke arah barat. Artinya masih posisi matahari masih di paling 10 derajat ya, kalau kita lihat ya. Nampaknya kendaraan di jalan yang kita lintasi cukup ramai ya, namun kita tetap harus berhati-hati ya. Kita jalan ya dengan santai saja, namun kita harus waspada ya. Dan nampaknya kendaraan ini menghasilkan polusi udara ya. Karena itu ya kalau kita melintas ke desa pegunungan tentunya kita akan mendapatkan udara yang lebih bersih karena topografi posisinya lebih tinggi ya. Karena ini wilayah yang datar yang berada di bawah ya. Ini Kota Malang di Kecamatan Singosari ya. Dan jalan ini ya udah saingannya, artinya di sisi timur adalah jalan tol yang belum lama ini dioperasikan ya. Artinya untuk mengurai kemacetan yang ditimbulkan oleh kepadatan lalu lintas yang tadinya ya
bertumbuh pada jalur ini ya. Namun sekarang bisa diurai ya, dengan adanya jalan tol yang lebih representatif ya di dalam sisi waktu khususnya ya, dan kemudian ya artinya ya lebih cepat ya bagi mereka yang ingin tidak repot-repot ya lagi ya berada di jalur umum seperti ini, tentunya lebih baik menggunakan jalan tol ya, dengan konsekuensi harus mengeluarkan dana ya. Oke, kita lihat suasananya ya, nampak sejuk ya. Jalan aspal masih terasa nampak dingin ya, karena masih pagi ya. Kalau nanti matahari udah lebih berada di titik kulminasi ya, untuk terasa terik ya, dan aspal ini menjadi panas. Karena itu kenapa dibutuhkan adalah tanaman pepohonan ya di kanan kiri jalan ya, tujuannya untuk bisa memberikan penyejuk ya bagi mereka yang melintasi ya, terutama pejalan kaki ya. Kemudian juga memberikan suasana dingin ya. Jadi istilahnya menjadi filter bagi temperatur ya yang ditimbulkan oleh ini tadi ya, di aspal yang tersengat oleh matahari ya. Oke, matahari masih menyaingi kita ya untuk berangkat ya, merangkak ke atas ya, kita nanti merangkak ke atas ke lereng Gunung Arjuna, sementara matahari menuju ke puncak kulminasi ya, mengarah ke posisi barat. Kita masih ke posisi utara ya, dan nanti kita jalan kereta api ya, kita melintasi. Kalau dulu Malang ya masih banyak lori. Lori itu adalah jalur-jalur kereta untuk pengangkut tebu ya. Di Malang ini dulu industri tebu adalah sangat luar biasa ya. Dan tentunya juga kendaraan kereta api, tram ya. Jadi Surabaya dulu kan ngandalin kendaraan kereta ya, tram tadi. Dan ini udah padat ya.
Oke, nanti kita akan melintas ya. Kalau kita ke Candi Sumberawon, kita akan melewati Jalan Kertanegara. Tapi kalau kita ke Wonosari, kita akan melintas dari Jalan Diponegoro ya. Nanti di depan kita akan berbelok ke kiri ya. Dan kita akan menuju Jalan Diponegoro ya. Jadi mengarah ke arah barat. Dan Diponegoro kita juga akan menyusut terus nembus ke Jalan Imam Bonjol ya. Ya, nampaknya jalan cukup lancar ya. Ya, kita bisa nikmati ya, kawan-kawan ya, bisa menikmati ini wilayah Singosari ya. Tepiannya, jalannya kayak apa ya, suasananya ya. Dan nanti suatu kali kita juga akan menuju ke daerah Telutundo ya, karena sana juga banyak sumber mata air ya, terawas ya. Bisa nanti kita jangkau dari lewat Batu ya, di ke utara, di lewat Cangar, nanti kita lebih turun ya, lewat Pacet nanti mengarah ke timur ya, ke Trawas. Artinya jalannya di jalan pegunungan ya, kita bisa nikmatin alam pegunungan, tebing-tebing lembah dengan jalan-jalanan yang berkelok dan curam ya. Kita menikmati suasana yang lebih menyenangkan ya. Kalau kita lewati suasana perkotaan seperti ini, tentunya ya kita melihat suasana yang crowded ya, suasana yang nampak padat ya. Tentunya kita juga bosan ya melihat suasana seperti ini. Namun ya menjadi tidak bosan kalau kita memang tidak pernah melintasi wilayah ini ya. Dia bagi yang seringkali melintasi ini juga akan bosan, tapi bagi wisatawan atau siapa saja yang belum pernah itu akan tertarik ya, rasa ingin tahunya selalu muncul ya. Saya pun demikian ya, kalau kita melihat mereka yang membuat film-film ya perjalanan yang baik itu yang di wilayah Asia Timur maupun Eropa maupun Amerika, kita bisa menikmati perjalanan mereka ya dalam melintasi dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Kita belok ke kiri ya, menuju ke perkebunan Wonosari ya, Teh Wonosari ya. Kita berada di Jalan Diponegoro ya. Dan di ujung sana di kejauhan itu adalah puncak dari Gunung Arjuno yang bisa terlihat dari Kecamatan Singosari, khususnya kita dari Jalan Diponegoro ini. Ini suasana di desa-desa yang ada di Kecamatan Singosari ya. Masuk dari semuanya wilayahnya juga bisa nanti lewat ke Toyomarto juga ya, artinya di daerah Sumberawon, bagian daripada keberadaan Sumberawon ya. Belum kita nanti masuk ke wilayah Wonosari ya. Jalan Imam Bonjol ya, Diponegoro ya. Sebenarnya kalau namati lokasi sebenarnya ya ada dusun kerajaan ya. Kita berada di desa Toyomarto ya.
suasananya seperti inilah, suasana bangunan-bangunan ya, kegiatan aktivitas orang-orang di Kecamatan Singosari, khususnya di wilayah-wilayah di tepian jalan ya, dengan aktivitas ekonomi mereka yang ada warung, ada jual ini ya, sayur mayur ya. Ada kafe, restoran, ada penginapan ya. Beragam lah, karena memang jalur rame merupakan jadi kunci untuk bisa membuat unit usaha apapun ya, sesuai dengan keahlian masing-masing ya, sesuai dengan ya kemampuan setiap orang ya di dalam membangun kewirausahaan ya. Ada toko ya, pelayanan publik ya. Dan bayangan matahari masih telah kita lihat ya, masih memberikan keteduhan pada perjalanan kita, karena matahari masih berada di sisi timur. Nah, ini masuk di matahari berada di lintang utara kayaknya ya, dan mengarah ke lintang selatan ya, yang pada akhirnya untuk bisa mencapai ke musim panas, kita masih di musim penghujan ya. Dan Gunung Arjuna yang menyimpan begitu banyak misteri ya, terutama misteri secara masa lalu, karena Singosari sebenarnya padat akan masa lalu, karena ada candi Singosari ya. Jadi peninggalan-peninggalan dari kerajaan Singosari itu nuansanya kental di wilayah ini semuanya. Hanya saja memang kurang perhatian ya, kurang perawatan ya, karena yang kita harapkan pemerintah juga lebih memberikan perhatian ya pada arkeologi tentang sejarah ini ya. Karena suasananya negara kita ini lebih pada condong ke masalah politik ya. Jadi hal-hal esensial yang mendasar yang menyangkut perjalanan panjang dari Republik ini ke depan itu yang masih kurang diperhatikan, bahkan terabaikan, khususnya di sisi historical ya. Peninggalan secara masa lalu ya, Mojopahit, Singosari peninggalannya banyak yang terbengkelai ya. Belum lagi yang belum digali ya, baru ditemukan, kemudian banyak ditemukan terus diamankan, tapi tidak secara masif ya dilakukan bagaimana secara komprehensif menciptakan arkeolog ya untuk bisa, artinya istilahnya ada lapangan pekerjaan bagi para arkeolog untuk bisa melakukan penggalian ya, atau penelitian pada peninggalan-peninggalan yang sangat banyak bertebaran yang saat ini banyak terbengkelai ya. Yang udah artinya ya banyak yang artinya yang hilang ya. Saya punya cerita tentang kajian-kajian saya sendiri ya tentang peninggalan sejarah ya, yang artinya ya kita nggak berdaya. Ya, artinya kita mau menyelamatkan tapi kita kena aturan dari arkeologi ya, karena aturannya kita nggak bisa memindahkan ya barang-barang itu ya. Oke lah, kita akan masuk ke perkebunan Wonosari aja ya. Kita baiknya lekas berada di areal perkebunan Wonosari hingga kita melakukan persiapan nanti ke Udukasu. Nah, kita menjajaki situasi di perkebunan teh Wonosari dulu ya.
Gunung Arjuno di belakang saya. Saat ini saya berada di kebun teh ya, Wonosari. Sebelahnya ini daerah Budukasu ya, tempatnya Budukasu. Hanya jalannya ke kurang tip, jadi artinya jalannya Makadam. Jadi, kita lihat ya, di belakang saya ini jalannya Makadam, jalan Makadam. Jadi kita sulit kalau pakai kendaraan motor ya, karena jalannya kurang bagus. Sebenarnya pengen jalan ke sana ya, tapi karena untuk menitipkan motor ini tidak ada, jadi kita tahu. Ini jalan lebih lagi ke bukit ya, ke Sumber. Nah, nanti saya akan coba mampir ke bawah ya. Kita akan putar-putar dulu di kebun teh Wonosari ini ya. Jadi kita lihat ya. Ini kita menghadap ke sana ke timur ya. Kalau ke sana ke barat. Jadi di belakang saya ini, sana itu arah barat ya. Nah, di sini ada petunjuk yang namanya Bukit Kunir ya. Bukit Kunir ya. Bukit Kunir kita coba nanti ke arah jalan ke Bukit Kunir ya. Kita tahu, ingin kita tahu kan. Iya. Sulit Pak. Sulit ya. Sebenarnya saya berharap ada ojek yang bisa saya ngantar ke sana ya. Nanti saya bisa parkir di bawah. Saya bisa ke ojek. Tapi tidak ada ya, karena mereka biasanya ada. Bisa ngantar ke sana gitu. Ini mumpung cuaca cerah, saya berharap keadaan jalannya lumayan, tapi ternyata tidak seperti saya harapkan. Tapi saya harap kalau bisa ya ada kendaraan yang bisa ngantar saya ke sana. Ya, maksudnya ada kok Pak. Nah. Coba saya teleponkan anak berangkat. Oh boleh kalau ya, saya senang kalau bisa dibantu. Saya malam. Saya lahir di Batalon Mas, di Rantau. Harus itu Pak? Ya, iya. Baca cerah Pak. Iya. Katakan saya baru membaca tutup Pak ya? Iya, moga bangun. Ya, moga lagi. Ya, siap. Asmani begitu Pak? Tamusi.
Oke, saya berada di Kebun Teh Wonosari ya. Akan diantar oleh Pak Tamuji ke Butukasu. Kita hanya melihat situasi Butukasu. Nanti satu kali nanti kita akan camping ke sana melihat sumber lebih detail. Tapi saat ini kita hanya melihat situasinya saja. Setelah itu kita turun lagi. Karena itu sepeda motor saya telepon sama Pak Fadil. Pak Fadil yang ada di sini. Jadi mari kita sana. Pak Fadil saya dulu ya. Ya, Pak. Baiklah ya kawan-kawan, jadi saya lakukan perjalanan menuju ke Butukasu. Kita menjajaki lokasi di sana. Kita jumpa lagi ya di video berikutnya saat kita melakukan pendakian ya untuk menjajaki lokasi berikut ya. Dan tonton terus sampai ke Butukasu ya. Dan salam menjelajahi.